Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari termodinamika bagian yang ketiga, yaitu tentang siklus Carnot dan mesin Carnot. Baik, nah siklus. Jadi siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, jadi di gambar di bawah ini kita akan lihat grafik dari siklus yang bermula dari keadaan A, kemudian menuju keadaan B, lalu ke keadaan C, ke keadaan D, dan kembali ke keadaan A. Nah, panah ini dari A ke B artinya siklusnya A, B, C, D, A. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mencari usaha dari suatu siklus ini? Nah, cara mencari usahanya adalah cukup dengan mencari luas bidang yang dikelilingi oleh siklus ini, atau luas bidang yang dikelilingi oleh grafik ABCDA ini, gitu ya. Nah, apabila putaran siklusnya searah jarum jam, maka usahanya bernilai positif. Dari gambar ini kan dia dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, ini kan berarti searah dengan putaran jarum jam. Maka usaha dari siklus ini bernilai positif. Nah, sebaliknya apabila arah putaran siklus berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai usahanya bernilai negatif. Nanti misalkan kayak gini, panahnya bukan dari A ke B, tapi dari A ke D, kemudian ke C, ke B, ke A. Nah, kalau putar seperti ini kan berlawanan arah putaran jarum jam, gitu ya. Nah, maka nanti ini usahanya bernilai negatif. Baik, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada diagram PV di bawah. Usaha yang dihasilkan pada proses AB, proses CD, dan usaha siklus itu adalah, nah jadi yang ditanya ada tiga. Yang pertama dari proses A ke B. Masih ingat ya, ini cara mencari usaha pada grafik berarti hanya dari A ke B. Maka untuk mencari usahanya yaitu dengan mencari luas di bawah grafik AB. Berarti luasannya yang ini nih, penuh nih dari sini kemari sampai bawah. Nah, ini kan berarti bentuknya adalah persegi panjang, gitu ya. Nah, maka usahanya adalah tekanan kali perubahan volume ya, P kali delta V. Tekanannya dari sini sampai sini berarti 3. Lihat ini, ada keterangan kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dikali dari keadaan A ke keadaan B. Maka volume awalnya 2, volume akhirnya 4. Maka 4 kurang 2 ya, akhir kurang awal. Berarti 3 kali 10 pangkat 5 kali 4 kurang 2. Maka kita dapatkan 4 kurang 2, 2 ya, 2 kali 3 jadi 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Berikutnya adalah proses dari C ke D. Nah, proses dari C ke D berbeda dengan A ke B. Kalau dia A ke B, dia ke kanan arahnya, V1 di A, V2 di B. Kalau C ke D, dia ke kiri arahnya. Berarti V1 si C, V2 di D. Nah, kita lihat bagaimana cara mencari usahanya dengan menghitung luas dari grafik CD, gitu ya. Nah, berarti yang ini dia luasannya, CD, yang ini saja di bawah si CD. Oke, kita lihat angkanya. Nah, P delta V lagi rumus usahanya dari sini P-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5 kali delta V. Delta V-nya berarti V2 yang 2, V1-nya yang 4. Maka 2 kurang 4 sama dengan minus 2 ya, kali 1 sama dengan minus 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Jadi pada proses CD ini kita dapatkan nilai usahanya bernilai negatif ya, karena dia ke kiri prosesnya. Baik, sekarang kita lihat usaha dari suatu siklus, satu siklus ABCD. Ya, usaha pada proses siklus ABCD. Nah, dari diagram PV-nya usaha siklus itu sama dengan luas dari ABCD itu sendiri. Nah, ABCD ini adalah berbentuk persegi panjang. Maka cara mencari luasnya gini nih. Nah, yang pertama dari sini kemari berarti kan 3 kurang 1 kali 10 pangkat 5 itu ya. Lalu dikali dari sini kemari 4 kurang 2. Oke, kita kalikan dapatlah 3 kurang 1 itu 2, 4 kurang 2 adalah 2. Kita kalikan menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Joule.
Nah, usahanya bernilai positif. Kenapa? Karena pada proses ini siklusnya searah putaran jarum jam dari A ke B ke C ke D, dan terakhir D ke A. Oke, misalkan kalian ditanya berapakah usaha dari proses B ke C. Nah, ini kan tidak terjadi perubahan volume, maka di sini usahanya bernilai nol. Nah, misalkan ditanya lagi berapakah usaha dari proses D ke A. Ini juga nilai usahanya sama dengan nol. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang siklus Carnot dan mesin Calor Carnot. Nah, jadi dalam termodinamika kita mengenal adanya siklus Carnot yang ditemukan oleh Carnot, ya bahkan sebelum hukum termodinamika pertama itu sendiri ditemukan. Nah, bagaimanakah siklus Carnot itu? Jadi secara umum ya ada 4 proses dalam siklus Carnot. Nah, ini dia ceritanya. Pertama, prosesnya gini nih. Dari gini seperti ini. Ada yang masih ingat ini namanya proses apa? Yang grafiknya seperti ini. Nah, ini namanya adalah proses isotermik ya. Dari keadaan A di mana volumenya V1 menjadi keadaan B di mana volumenya V2, di mana pada proses isotermik ini sistem menyerap kalor dari lingkungan. Kita katakan namanya Q tinggi ya. Kalor yang diserap oleh si sistem namanya Q tinggi dari reservoir suhu tinggi ya. Jadi dari proses A ke B ini suhunya tetap isotermik, kita sebut suhunya T yang tinggi. Nah, ini adalah proses pemuaian dengan cara isotermik, yaitu dari A ke B. Nah, proses yang kedua dari B ke C. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ini namanya grafik adiabatik ya. Nah, jadi pada adiabatik ini suhunya berubah. Dari yang semula suhunya tinggi menjadi suhunya rendah gitu ya. Jadi yang semula volumenya V2 menjadi V3. Nah, di sini juga masih memuai. Pemuaian dengan cara adiabatik. Nah, adiabatik di sini di si sistem tidak menyerap kalor, tapi suhunya berubah. Nah, proses berikutnya adalah dari C ke D. Nah, dari C ke D ini prosesnya juga isotermik ya, tapi terjadi pada suhu T rendah. Nah, bedanya dengan yang T tinggi tadi, di sini sistem melepaskan kalor ya namanya Q rendah menuju reservoir suhu rendah. Kalau pada proses AB tadi sistem menyerap kalor namanya Q yang tinggi, Q yang besar. Pada proses C ke D isotermik kedua, sistem melepaskan kalor ke lingkungan sebesar Q rendah. Nah, karena pada proses ini volumenya berkurang dari V3 ke V4, lihat kan ini kalau ke kiri volumenya berkurang. Maka kita katakan proses ini namanya pemampatan. Mampat ya. Mampat itu artinya volumenya berkurang. Kalau muai ini tadi proses 1 dan 2 volumenya naik. Nah, pemampatan dengan cara isotermik itu dari C ke D. Baik, proses yang terakhir adalah dari D kembali ke A. Nah, di sini juga terjadi proses yang kita sebut namanya adiabatik karena tidak menyerap kalor atau melepas kalor dari lingkungan. Nah, pada proses adiabatik yang kedua ini volumenya berkurang, maka kita katakan pemampatan. Oke, kemudian gini, kalau masih ingat tadi, cara mencari usaha dalam suatu siklus adalah dengan mencari luas yang dikelilingi oleh grafik ini. Berarti W yang dilakukan oleh sistem itu adalah sama dengan luas dari keliling grafik ini. Maksudnya yang dikelilingi bidang yang dikelilingi grafik ini. Ini ya. Oke, dari sini kita bisa menemukan rumus yang baru ya. Jadi, kalori yang diserap oleh lingkungan masuk ke dalam sistem menjadi usaha dan ada kalor sebagian yang dilepaskan. Kita sebut namanya Q rendah. Nah, jadi Q tinggi rumusnya yang diserap oleh sistem sama dengan usaha yang bisa dilakukan oleh sistem ditambah kalor rendah, Q rendah yang dilepaskan oleh sistem itu. Oke, selanjutnya kita mau melihat efisiensi dari mesin Carnot. Nah,
Karakteristik mesin Kalor Carnot dinyatakan dengan efisiensi mesin. Nah, ini dia efisiensi mesin. Simbol ini dibaca eta. Nah, bagaimana cara mencari efisiensinya? Yaitu perbandingan usaha yang dilakukan atau W yang dilakukan tadi, W yang bisa dipakai dengan kalor yang diserap oleh mesin, yaitu Q tinggi. Kalau secara rumus, efisiensi sama dengan usaha yaitu W per kalor yang diserap yaitu Q tinggi kali 100%. Nah, kita juga bisa memodifikasi rumus ini ya dari rumus yang tadi Q tinggi sama dengan W tambah Q rendah. Maka rumus W adalah Q tinggi dikurang Q rendah. Nanti boleh juga kita substitusi kemari jadi rumus yang baru. Nah, berikutnya adalah cara mencari efisiensi dari suhunya ya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi dikali 100%. Ini keterangannya guys. T rendah adalah temperatur pada reservoir rendah, satuannya Kelvin. T tinggi adalah temperatur pada reservoir suhu tinggi, satuannya Kelvin juga. Dan QR adalah kalor yang dibuang pada reservoir suhu rendah, satuannya Joule. Dan QT, Q tinggi adalah kalor yang diserap pada reservoir suhu tinggi. Nah, jadi gini aja cara mengingatnya. Kalor yang diserap itu adalah yang bersuhu tinggi, ya, yang kalornya tinggi. Maka temannya QT adalah TT, temperatur pada reservoir suhu tinggi. Sementara kalor yang dibuang oleh sistem itu pada reservoir suhu rendah memiliki temperatur atau suhu yang lebih rendah, TR namanya. Oke? Baik, kita lihat contoh soalnya biar lebih mengerti. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukanlah 1. Efisiensi mesin Carnot. Yang kedua, usaha mesin Carnot. Dan yang ketiga, reservoir suhu rendah. Maksudnya di sini besar suhunya di reservoir suhu rendah ya. Oke. Yang pertama yang diketahui adalah kalor yang diserap reservoir suhu tinggi 1200 Joule. Berarti ini adalah QT sama dengan 1200 Joule. Nah, berikutnya dari gambar. Nah, dari gambar kita bisa lihat dari proses A ke B ini pemuaian secara isotermik. Nah, ini tadi adalah T tinggi ya, TT. Dari diagram PV kita dapatkan suhu tingginya sama dengan 227 Celcius. Ya, satuannya Celcius kita ganti ke Kelvin menjadi 500 Kelvin. Nah, dari siklus CD. Nah, dari CD ini isotermik yang kedua diketahui suhunya 27 derajat Celcius, maka ini menjadi TR sebesar 27 Celcius sama dengan 300 Kelvin. Dari TR dan TT ini kita bisa mencari efisiensi kan? Nah, rumus efisiensi adalah 1 dikurang T rendah per T tinggi kali 100%. Kita masukkan angka-angkanya, T rendahnya 300, T tingginya 500. Ini 300 sama 500 bisa kita coret nolnya 2 ya, menjadi 1 kurang 3 per 5. Nah, samakan penyebutnya menjadi 5 per 5 kurang 3 per 5. 5 kurang 3 sama dengan 2 per 5. 2 per 5 kali 100 menjadi 40%. Maka efisiensi dari mesin Carnot ini sebesar 40%. Berikutnya adalah usaha mesin Carnot. Nah, tadi kan rumus usaha itu tidak hanya yang ini ya, tapi bisa juga W per QT kali 100%. Kita masukkan efisiensinya 40%, ya, W-nya yang ditanya, Q tingginya 1200, ya kan? Maka kita coret persennya habis. Nolnya 2 ini habis, ya, berarti tinggal 12 kali 40 sama dengan 480. Terakhir adalah berapakah besar kalor pada reservoir suhu rendah. Nah, dari rumus QT sama dengan W tambah QR, kita dapatkan QR sama dengan QT kurang W. Menjadi QT-nya sama dengan 1200 kurang W 480. Dapatlah QR sama dengan 720 Joule. Oke, baiklah semuanya. Mungkin sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.